Hello guys, perkenalkan nama saya Nadia Julita dengan nomor NIM 2014070106. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perangkat dalam pembelajaran IPA di SD atau MI. Jadi, identifikasi dari perangkat pembelajaran IPA SD atau MI itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini adalah dengan cara menyusun RPP, silabus, LKS IPA, dan evaluasi dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, gambaran umum materi. Kita akan mengulas kembali tentang pembuatan RPP, silabus, bahan ajar, dan evaluasi dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja. Perencanaan pembelajaran ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Perencanaan pembelajaran yang baik akan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik pula. Pengetahuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan saat menjadi guru kelak. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu materi. Materi itu terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah silabus. Silabus itu dapat kita definisikan yaitu sebagai rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Yang kedua yaitu RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran IPA. Jadi, RPP merupakan penjabaran dari silabus pada tiap pertemuan atau lebih. Setiap guru dalam satuan pendidikan ini berkewajiban menyusun RPP. RPP itu disusun setiap KD. RPP itu mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Yang kedua, SK. Yang ketiga, KD. Keempat, indikator. Kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Pada penulisan tujuan ini dapat menggunakan kaidah ABCD. Oke, selanjutnya yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, metode atau model pembelajaran. Selanjutnya 8, kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan selama proses pembelajaran dalam setiap pertemuan itu setidaknya kegiatan pembelajaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu penilaian hasil belajar. Yang terakhir sumber belajar. Dalam penentuan sumber belajar itu ditentukan oleh SK dan KD yang telah ditetapkan, materi ajar, kegiatan, dan indikator. Materi yang ketiga yaitu bahan ajar IPA. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk belajar. Ini terdiri dari beberapa bagian pula. Yang pertama adalah modul IPA. Dalam modul pembelajaran IPA diharapkan modul itu mampu mengakomodasi kegiatan siswa berupa kegiatan mencari dan mengamati suatu materi untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua adalah LKS. LKS singkatan dari lembar kerja siswa. Merupakan lembaran yang berisi kegiatan-kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Materi yang keempat yaitu evaluasi dan pengayaan pembelajaran IPA. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Penilaian itu memiliki beberapa ragam. Yang pertama yaitu tes tertulis. Penilaian tertulis pada dasarnya merupakan tes dalam bentuk tulisan. Terdapat beberapa bentuk instrumen pada tes tertulis. Di antaranya, yang pertama adalah objektif, merupakan pilihan ganda, benar atau salah, kemudian atau menjodohkan. Pilihan ganda
Soal pilihan ganda ini dapat dipakai untuk menguji penguasaan kemampuan tingkat rendah hingga tinggi. Bentuk soal ini terdiri dari item dan option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Yang kedua adalah non-objektif, yang merupakan jawaban singkat, uraian objektif, dan uraian bebas. Kemudian selanjutnya yang kedua, tes non-tulis. Terdiri dari yang pertama adalah penilaian kinerja, yang merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta diminta untuk mendemonstrasikan suatu pemahaman atau aplikasi suatu pengetahuan. Misalnya, siswa diminta untuk melakukan eksperimen yang menyelidiki tentang sifat-sifat zat. Yang kedua, penilaian portofolio, yang merupakan kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi penilaian yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan, misalnya hasil kelompok, individu siswa, laporan kegiatan. Yang ketiga adalah penilaian proyek. Proyek di sini adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut dapat dimulai dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Selanjutnya yang keempat, penilaian produk. Penilaian produk ini adalah penilaian terhadap hasil karya peserta didik dari tugas yang telah ditetapkan oleh guru. Contoh penilaian produk ini adalah membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Yang terakhir yaitu penilaian sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan observasi perilaku, pernyataan atau pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Baiklah, nama saya Hatta Anandaruba, nomor NIM 2014070097 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu B. Menjelaskan pembelajaran IPA MI yang berkualitas. Berdasarkan konsep, hakikat, dan proses belajar, maka di sini akan dibahas mengenai pembelajaran IPA yang efektif dan menyenangkan. IPA adalah pengetahuan yang dibentuk melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala alam dan kebendaan secara rasional dan objektif melalui observasi, klasifikasi, komunikasi, dan interpretasi data dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan hakikatnya adalah proses, yaitu prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, produk yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum, serta memiliki sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fenomena gejala alam yang setiap saat akan berubah dan selalu berubah. Dengan demikian, pembelajaran IPA tidak boleh terpisah dengan hakikatnya, yaitu terdapat proses di mana siswa harus melakukan pengamatan tentang gejala alam tadi, yang selanjutnya harus dianalisis dan disimpulkan sebagai produk yang dihasilkan. Dalam proses belajarnya, mengikuti prinsip dan strategi pembelajaran aktif, sebagaimana dikemukakan oleh Dewi Salma Prawiradilaga, yang merupakan 5 bentuk pembelajaran, yaitu 1. Keterkaitan atau relating, 2. Pengamatan langsung atau experiencing, 3. Aplikasi atau applying, 4. Kerjasama atau cooperating, 5. Alih pengetahuan atau transferring. Pembelajaran IPA harus menyentuh aspek proses di mana siswa harus dilibatkan dalam pembelajaran tersebut, sehingga siswa akan mengalami proses berpikir tentang suatu yang terjadi dalam pembelajarannya. Oleh karenanya, maka disajikan tentang masalah yang harus diselesaikan siswa melalui pengamatan atau penelitiannya sendiri dan atau mencari jawabannya sendiri. Dengan demikian, kreativitas siswa dalam mencari dan menyelesaikan masalah akan meningkat pesat. Dalam pembelajaran juga harus diperhatikan bahwa apa yang dipelajari siswa harus sesuai dengan pengalamannya. Guru harus menyesuaikan dengan lingkungan siswa dan menyesuaikan dengan pengalaman yang dimiliki siswa sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap pembentukan konsep sesungguhnya. Siswa memiliki konsep yang dibentuk oleh dirinya sendiri, oleh karenanya dibutuhkan konsep yang membenarkan konsep siswa melalui pengalaman siswa dalam belajar. Dalam strategi pembelajaran IPA, kita menggunakan salah satu strategi contextual teaching and learning atau CTL yang dikemukakan oleh Al-Wasilah dalam tukiran Tanireja, yaitu ada 7. 1. Pengajaran berbasis problem. 2. Menggunakan konteks yang beragam. 3. Mempertimbangkan kebinekaan siswa. 4.
memberdayakan siswa untuk belajar sendiri. 5. Belajar melalui kolaborasi. 6. Menggunakan penilaian autentik. Dan yang terakhir, ketujuh adalah mengejar standar tinggi. Dalam belajar, guru juga harusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan irama dan dengan menggunakan berbagai variasi dan konteks pembelajaran yang dimulai dari permasalahan dengan cara kolaborasi untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran yang tinggi. Pembelajaran IPA agar memenuhi hakikat dalam IPA, maka sesuai dengan strategi CTL di atas, pembelajarannya dilaksanakan dengan mengutamakan proses kemampuan siswa untuk melakukan pembelajaran dengan mengamati gejala alam melalui percobaan-percobaan untuk dianalisis dan dibahas, yang selanjutnya dikomunikasikan dan disimpulkan. Sementara kelemahan pembelajaran IPA saat ini adalah masih bersifat menghafalkan dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, meneliti tentang gejala-gejala alam yang kemudian dikaji dan disimpulkan berdasarkan konsep-konsep yang akhirnya akan menjadi prinsip, hukum, dan seterusnya bagi produk IPA. Terkait dengan guru efektif, guru IPA yang efektif harus memiliki landasan pengetahuan ilmiah yang cukup luas untuk 1. Memahami sifat dari penelitian ilmiah. 2. Memahami fakta-fakta dan konsep mendasar dalam disiplin ilmu utama. 3. Mampu membuat kaitan konseptual di dalam dan di antara disiplin ilmu. 4. Menggunakan pemahaman dan kemampuan ilmiah ketika membahas masalah perseorangan dan masyarakat. Pemahaman dan kemampuan yang diperlukan untuk guru IPA dalam menguasai materi tidak bersifat statis. Muatan IPA terus meningkat dan berubah, dan pemahaman guru mengenai IPA juga harus mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amida dengan NIM 2014070124 dari kelompok 1, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang bagian D. Mahasiswa mampu mengembangkan peta konsep fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Yang pertama, organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia merupakan pembeda antara makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia terdiri dari 3. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang terletak pada luar, yang merupakan tempat untuk jalan masuknya oksigen dan tempat keluarnya karbon dioksida. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan adalah proses masuknya udara hingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan sekumpulan dari gelambung alveolus. Letaknya adalah di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh adanya tulang rusuk dan juga tulang dada. Terdapat 2 tahap dalam proses pernapasan, yaitu yang pertama menghirup udara atau inspirasi, yang kedua mengembuskan udara atau ekspirasi. Ada 2 macam proses pernapasan. Yang pertama pernapasan dada, dan yang kedua pernapasan perut. Pada pernapasan dada terjadi dari akibat kontraksi otot antara tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut merupakan akibat kontraksi diafragma. Yang kedua, organ pencernaan makanan manusia. Yang pertama, proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis terjadinya proses mekanis adalah di dalam mulut dan juga di kerongkongan. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Pada proses ini terjadinya adalah di dalam mulut, lambung, dan juga di dalam usus. Proses kimiawi dibantu oleh enzim. Dengan adanya enzim tersebut, maka akan memudahkan makanan menjadi terurai sehingga tubuh akan mudah untuk menyerapnya. Yang kedua, susunan alat pencernaan. Susunan alat pencernaan makanan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, perut besar, usus 12 jari, dan usus halus serta usus besar. Yang ketiga, organ peredaran darah manusia. Yang pertama, alat peredaran darah. Alat peredaran darah di dalam tubuh terdiri dari yang pertama jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa daerah ke seluruh tubuh. Letak jantung adalah di rongga dada sebelah kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah
saluran tempat mengalirnya darah yang berasal dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau darah yang mengalir dari seluruh bagian tubuh yang menuju ke jantung. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi dua berdasarkan aliran darahnya. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung kita. Lanjut, proses peredaran darah. Proses peredaran darah ada dua. Yang pertama, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Baiklah, terima kasih.